ketemu orang harus masker, kita harus nebak-nebak itu teman kita bukan ya takut salah orang. Itu siapa ya? Iya gitu, itu sih. Terus ya ini sih mungkin kita harus ukur skala prioritas apa yang harus kita lakukan gitu. Untuk misalkan malam hari kita ukur besok harus ngapain aja gitu. Ngasih tahu kalau program studi matematika tuh ada loh di Bogor gitu. Ada tepatnya di Universitas Pakuan kayak gitu biar Hai semuanya, selamat datang di MIPA Podcast. Oke teman-teman, pada episode MIPODS keempat ini aku kedatangan bintang tamu nih. Tapi sebelum kita kasih tahu siapa bintang tamunya, kemarin itu dari awal MIPODS pada episode pertama itu kan kita ngebahas kayak perkenalan, apa itu MIPODS, bla 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 segala macam. Nah buat episode kedua kemarin juga kita kedatangan bintang tamu dari ketua BEM langsung ya buat datang. Ketua BEM langsung ke sini terus kita kayak ngebahas-bahas podcast segala macam terus tentang seputar organisasi dan lain-lain, kesibukannya apa mungkin terus kayak kedepannya kayak gimana. Nah sama juga nih buat episode ketiga kita kedatangan waktu kemarin episode ketiga itu kedatangan Kahim dari Himakom. Nah kalau misalkan kemarin udah datang ketua BEM sama Kahim dari Himakom, sekarang buat episode keempat nggak kalah menarik. Kenapa? Karena pada episode keempat ini kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler banget nih gitu. Teman aku sendiri ya. Ini dia Kahim dari Himatika, Mario. halo semuanya. Oke, Kak Mario gitu. Iya. Kahim Apa Himatika gitu. Boleh nggak sih perkenalan dulu dong? Perkenalan, kan tadi udah kenal nih, tapi teman-teman belum Tapi kenal. teman-teman belum pada tahu. Oke. Kenalin. Boleh gue lu nggak sih? Gak boleh, aku kamu harus kah? Aku kamu aja. Aku kamu aja, biar sopan gitu ya? Iya, aku emang sopan orangnya. Nih kenalin, nama aku Mario Jatmiko dari Prodi Matematika angkatan 20. Sekarang lagi semester 5 nih, semester 5 belum selesai. Itu sih, dan alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi ketua Himatika periode yang sekarang. Kayak gitu. Oke, berarti baru banget ya itu? Baru banget nih, bahkan mungkin masih merancang buat kedepannya. Kedepannya kayak gimana gitu? Iya betul, masih ngerapihin kepengurusannya seperti apa susunannya. Nah ini tuh aku mau nanya, sebenarnya waktu pas kamu jadi Kahim tuh kan itu disangka-sangka nggak sih? Kaget gak kayak Kahim nih tiba-tiba gitu? Dari awal mungkin ada persiapan, tapi kemungkinan di pertengahan jalan tuh mungkin ada teman yang lain gitu, ada orang lain yang bakalan maju di Himatika, tapi ternyata sampai sejauh ini masih ketarik lagi di Himatika. Ya syukurlah masih dipercaya sama teman-teman buat jadi ketua Himatika. Gitu. Banyak Jadi, yang mendukung, alhamdulillah. alhamdulillah banyak yang mendukung. Jadi ada disangka-sangka sih enggak, cuman masih ada persiapan juga gitu. Tapi pede ya? Pede dong, Wih, pede dong. pasti nih, Himatika pilih lebih nih. jaya lagi ke depannya. Jaya. Terus Apa tuh, Bang? mau nanya mungkin seputaran nanti aku mau tanya tentang seputaran tentang Himatika, kali belajar apa, terus juga kayak bakal nanya tentang organisasi di Himatika tuh, kayak di Himatika tuh ya udah deh langsung aja kali ya. Nah kalau misalkan di Himatika gitu, Ya, nah itu di tuh Himatika. ada berapa departemen sih kira-kira? Oh, Soalnya jadi- kemarin juga kan aku kayak nanya ke Kahim yang Himakom, ada departemen atau divisi kali ya, Ya. departemen apa aja gitu, ada macam-macam lah gitu. BEM juga Belum juga ada ya. Iya, coba kalau misalkan di Matika gitu kira-kira ada apa aja? Oke. Ada perubahan gak gitu? Terus nanti kan Kak Mario mau ini ke depannya kayak mau kayak gimana sih, kayak departemennya oke. tuh mau apa aja? Oke. Ya mungkin masih sama kayak di organisasi lain gitu, di kelembagaan lain, kayak di Himakom yang kemarin, mungkin kayak di BEM juga masih banyak departemen. Nah, sama di Himatika pun sampai tahun kemarin kan masih ngejalanin ya kepengurusan walaupun belum jadi Kahim gitu, tapi menjadi anggota Himatika. Nah itu ada juga departemen-departemennya.
Nah, dan sekarang buat yang sekarang kita masih ngerancang apakah nanti namanya bakalan departemen atau menjadi divisi. Karena gini nih Kak, Kak, Lintang ya. Gini nih Lintang. Oke. Manggilnya kali ya Apa? Mario Lintang gitu biar santai kali. Oke. Mario Lintang. Jadi Mario Lintang. Ya, oke. Mario Lintang. Jadi di Himatika ini sekarang makin kesini SDM-nya makin sedikit nih. Jadi buat kepengurusan selanjutnya kemungkinan bakalan ganti nama bukan departemen. Ini masih kemungkinan sih, mungkin menjadi divisi atau mungkin masih menjadi departemen juga kayak kepengurusan sebelumnya. Dan kepengurusan sebelumnya itu jumlahnya nih kalau kepengurusan kemarin itu ada 3. Yang sebelumnya tahun sebelumnya lagi ada 5 dan jadi 3 itu pun karena SDM-nya yang masih terbatas jadi digabung-gabungin gitu. Oke, berarti 2 tahun ke belakang itu 5 departemen. Terus ya. yang 1 tahun sebelumnya 3. Jadi 3. Nah, buat yang sekarang itu kira-kira kayaknya berapa? Cuman nggak tahu kan ya namanya mau departemen apa divisi. Ya ini masih dirancang, kemungkinan bisa divisi, kemungkinan departemen. Tapi pengen dibalikin lagi, kemungkinan menjadi 4 gitu. Karena kalau misalkan digabungin terlalu luas. Jadi kalau misalkan nggak digabungin juga orang-orangnya nggak ada gitu. Jadi ini masih dirancang sama kepengurusan Mario hari ini gitu. Buat kedepannya ya masih perlu di rapat kerja, perlu didiskusiin lagi sama kepengurusan yang baru nih gitu. Semoga masih bisa buat ngejaga nama baik Himatika, masih bisa berlanjut gitu Himatikanya. Oke, terus kalau misalkan tahun lalu tuh ada departemen apa aja sih? Oh, nama departemen. Ada 3. Ini mungkin diceritain dulu dari 5 departemen karena boleh. dari 3 departemen ini masih sama kayak 5, cuman bedanya digabungin. Ya, boleh. Yang pertama ada departemen agama, yang kedua PSDM, yang ketiga departemen sosmasi, yang keempat departemen seni dan olahraga, yang kelima ada departemen keilmuan gitu, ya akademiknya. Nah dari 5 ini terus kan akhirnya jadi 3 tuh, jadi 3 departemen. Nah PSDM sama agama digabung gitu, kemarin namanya departemen PSDM A gitu, pengembangan sumber daya manusia, mahasiswa dan agama gitu. Terus sosmasi masih sendiri, sosial masyarakat dan informasi masih sendiri. Terus lalu digabungnya ini seni dan olahraga digabung sama departemen keilmuan gitu. Karena ini terus akhirnya dengan nama yang baru, nama departemennya akademik dan non akademik gitu. Kalau disingkat anomik dan kebetulan Mario di situ. Iya, di akademik dan non akademik. Nah, boleh tahu nggak sih kayak dari setiap departemen tuh mereka tuh ngapain aja sih? Oke. Mungkin kalau agama ya masih di ranah keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan karena di ADART kami di Himatika itu harus berasas ketuhanan yang Maha Esa gitu, sesuai lah sama Pancasila gitu, Pancasila yang pertama. Jadi tetap masih ada yang keagamaan. Itu yang menjalani kegiatan-kegiatan keagamaan di sini. Kalau PSDM ini ya mengembang sumber daya mahasiswa. Jadi ya buat regenerasi baru, kader-kader di situlah, kegiatan kaderisasi. Kalau di Himatika namanya logika gitu. Nah, itu program kaderisasi di Himatika. Nah, teman-teman PSDM lah yang berkecimpung di situ gitu. Terus kalau ke sosmasi itu sosial masyarakat, itu ada kegiatan pengabdian, ada safari. Nah kunjungan nih ke BEM itu seharusnya dari teman-teman sosmasi itu, gitu ya betul. Buat nurusin safari sama teman-teman sosmasi. Iya, dia humasnya lah, ada eksternal dan ada internal, semua info ada di sosmasi gitu. Lanjut ke akademik dan non akademik, gabungan dari seni olahraga sama keilmuan. Di situ kita gabung. Biasanya kalau akademik dan akademik ini kita nggak masih di ranah akademik pendidikan gitu, kayak ada kegiatan responsi, kita belajar sama-sama gitu, lintas angkatan yang semester 3 belajar sama angkatan semester 5 kayak gitu, itu ada di sana di Himatika gitu. Terus buat di non akademiknya kita juga belajar seni gitu, seni dan olahraga. Kita ada namanya program kerja Matematika Got Talent gitu. Jadi iya ada aja cara emang. Iya, mahasiswanya itu terserah mau tampil apa aja gitu, terserah mau tampil apa aja, boleh nyanyi, boleh nari, melukis pun boleh gitu, puisi pun boleh gitu, menampilkan minat dan bakatnya, keseniannya itu ditampilkan di situ. Terus
ya di sisi lain juga ada kegiatan rutinan olahraga gitu, badminton kayak gitu. Itu sih yang biasa dilakukan. Terus tadi departemennya apa gitu, baru agama, sosmasi, PSDM, terus keilmuan sama satunya lagi apa tadi, ini ulang nih kan ada 3 nih, ada 3 nih, PSDM, ya udah jelasin tadi PSDM tuh. sama sama agama, sosmasi, nah terus akademik sama non akademik gitu. Itu gabungan dari keilmuan sama seni dan olahraga gitu, sekarang digabung kayak gitu. Oke, berarti tinggal nunggu aja kali ya ke depannya tuh kira-kira mau kayak gimana. Nunggu sama teman-teman lain gitu ya. Iya, tapi mungkin gak bakalan jauh juga dari 5 departemen yang dulu sampai 3 departemen yang digabung, ya bakalan tetap ke situ lagi. Terus kira-kira bakal ini gak sih kayak pengen berinovasi nih, bikin departemen baru gitu? Mungkin ganti nama gitu, ganti nama aja, tapi tetap secara ininya sebenarnya ya masih berkesinambungan sama yang sebelumnya gitu. Jadi kita menyesuaikan sama kebutuhan Himatika yang sekarang, bukan kebutuhan dan keadaan gitu. Kita mempertimbangkan jumlah SDM juga kayak gitu sih. Oke, terus kalau misalkan aku mau nanya nih tentang seputar Himatika kali ya, lebih ke kuliahnya gitu. Nah kalau misalnya kuliahnya. Kan gini ya, Kak Mario kan kenapa sih ngambilnya jurusan matematika gitu? Padahal kan kalau misalkan kayak aku sendiri gitu, kan Mario kan pasti kayak, kalau aku nih kayak udah ngelihat jurusan nih matematika pusing banget nih. Pusing nah banget kenapa ya. kamu kayak milih gitu matematika gitu? Kenapa harus matematika gitu? Oke. Berarti dari Mario nih ya, dari Mario buat kenapa sih milih matematika? Idealis, emang idealis banget milih matematika dari awal gitu. Alasannya yang paling mendasar adalah suka aja gitu, ngerasa suka sama matematika gitu. Suka karena hitungan berarti? Ya mungkin ngerasa susah, kesulitan ada gitu, tapi suka sama matematika aja. Konsepnya tuh dia melatih cara berpikir, sistem berpikir manusia tuh ya terlatih dan ya cukup membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dari SMA ngerasa unggul di matematika, tapi bukan berarti Mario unggul dibanding teman-teman, cuman dibanding mata kuliah lain, mata pelajaran lain, matematika paling unggul. Menonjol. Iya gitu, tapi dibanding sama diri sendiri gitu. Akhirnya ya udah nyari matematika dan sampai ya ke PTN dulu gitu. Terus akhirnya nyari deh matematika di Jawa Barat gitu, terdekat dulu nih di Jawa Barat. Karena rumah di Bekasi gitu. Wah, panas tuh. Iya, panas. Makin panas ngambil jurusan matematika tuh. Makanya nyari yang adem-adem di Bogor. Karena adem dingin Bogor katanya. Nah, terus ya udah akhirnya nyari, muncul deh prodi matematika di Pakuan nih. Ya udah dipilih deh gitu. Karena idealis aja, pengen matematika karena dasarnya suka gitu sih. Dengan alasan yang tadi. Dia melatih cara berpikir gitu matematika. Gak disangka-sangka juga sekarang jadi kahim Nah gitu ya. iya gitu. Udah rumah di Bekasi panas. Betul. Ngambil matematika panas, jadi kahim Betul. makin ini ya. Wah. Ya semoga kuat-kuat lah. Semoga kuat ya Semoga sampai kuat. akhir nanti, harus bertahan lah Semoga sampai akhir kuat pokoknya. sampai tamat katanya. Amin. Harus dong kalau gitu. Harus. Terus kalau misalkan matematika kan emang itu belajarnya matematika aja. Iya benar, belajarnya matematika aja karena beda ya matematika sama pendidikan matematika. Kalau pendidikan matematika mungkin masih belajar cara ngajar gitu, psikolog anak gitu, strategi pembelajaran. Kalau di sini matematika belajar ya matematika aja full gitu. Tapi di Pakuan ini masih belajar juga yang masih nyangkut-nyangkut karena matematika terapan di sini. Jadi masih belajar kayak keuangannya gitu. Matematika juga bisa lari ke terempet ilmu komputer gitu, masih belajar juga coding gitu, tapi berarti? belajar, tapi itu ada di mata kuliah pilihan. Kalau teman-teman mahasiswa matematika mau ngambil ke sana ya boleh, cuman ya tetap belajar kayak kalkulus aja sampai 4 semester. Semester 1, 2, 3, 4. Wah, itu harus. Iya, cuman ada juga kan mata kuliah wajib juga, nggak full matematika ada ya. Belajar agama, kewirausahaan, gitu. PKN juga belajar, bahasa Indonesia juga belajar, gitu sih. Oke, berarti nggak semuanya matematika doang, ada codingannya juga, terus belajar gitu. yang hal lain juga, gitu kan ya? Iya. Oke, nih ini aku penasaran sih sama Mario gitu. Kan sekarang tuh udah jadi kahim, terus nanti sekarang juga semester berapa? Nanti sekarang semester 5, besok semester 6. Nah,
makin sibuk dong. Iya, Nanti sibuk. ngurusin segala macam, makin mendekati ke kelulusan gitu. Banyak juga kan nanti sidang-sidang segala macam. Nah, Iya. itu udah mah sibuk, terus juga jadi kahim. Iya, betul. Ya, itu kira-kira ke depannya tuh Mario ini bisa gak sih kayak membagi waktunya kira-kira mau gimana buat kedepannya gitu. Nanti takutnya ada yang bentrok sama misalkan kan kalau misalkan jadi KM kan pasti nanti kalau ada program kerja juga harus mau nggak mau turun ke lapangannya. Iya, betul. Kayak misalkan ngadain seminar nih Iya, kan datang harus sambutan datang, gitu. harus sambutan. Ya, Nah betul. itu tapi kayak di sisi lain juga misalkan ada kuliah. Nah itu cara bagi waktunya itu kalau dari Mario mau kayak gimana sih ke Iya. depannya? Kalau ditanya bisa atau nggak bisa, harus bisa gitu, harus bisa ya. Semuanya lah, teman-teman mahasiswa yang ikut organisasi harus bisa bagi waktu. Ya ini sih, mungkin kita harus ukur skala prioritas apa yang harus kita lakukan gitu. Untuk misalkan malam hari kita ukur besok harus ngapain aja gitu. Kalau misalkan ada bentrok itu harus kita ukur skala prioritasnya. Ini lebih penting yang mana, yang lebih krusial yang mana gitu. Kalau ternyata harus mengikuti perkuliahan karena mengikuti ujian atau hal lain, ya berarti harus mengikuti yang sana dulu. Kalau misalkan masih bisa untuk disempatkan untuk datang ke program kerja yang bersangkutan juga, ya harus datang juga gitu. Lebih ke ngukur skala prioritasnya aja gitu, dan harus dipilih dan harus pintar-pintar dan siap capek fisik gitu, capek pikiran juga buat Pasti sih. ngejalanin itu gitu sih. Dan insya Allah Mario sudah siap, sangat siap, Harus siap loh. harus siap. Oke, terus sejauh ini tuh sebelum jadi kahim. Sebelum jadi kahim. Dulu tuh kan Oke. pasti ikut organisasi, gak mungkin lah Iya. tiba-tiba dipilih jadi kahim gitu kan. Pasti Oke. ikut organisasi dulu. Nah itu sebelum jadi kahim tuh kira-kira pernah gak sih jadi kayak ketua-ketua dari program kerja gitu mungkin? Kalau enggak Oke. dari apa ya? Dari zaman sekolah. Iya tuh bisa tuh dari zaman OSIS kah dulu apa Iya gimana gitu? betul, kebetulan. Ini kebetulan pertanyaannya. Iya, SMA tuh bisa SMA. terjun gimana tuh ceritanya? Oh dari SMP, Bahkan itu. dari SMP. Oh dari SMP cuman belum jadi ketua, dari SMP cuman udah ikut organisasi Paskibra gitu. Jadi sekretaris dulu, jadi sekretaris. Wow. Lanjut ke SMA, alhamdulillah diamanahkan jadi ketua OSIS Oke, gitu. wah keren Gitu. banget nih. Ya 2 tahun lah, 1 tahun jadi anggota, 1 tahun jadi ketua OSIS. Itu alhamdulillah selesai, lanjut ke perkuliahan. Pengalaman mungkin baru di perkuliahan ini udah jadi ketua baru sekarang gitu. Tapi sebelumnya ini juga gabung ke BEM Fakultas, terus proker. Nah tahun kemarin proker tuh jadi ketua kaderisasi di Himatika, nah, ketua program kerja logika. Nah itu ketuanya Mario tuh. Dan ya segitu aja. Pernah juga ini ikut semester 1 semester 2 ikut komunitas di luar namanya Matahari Kecil. Matahari gitu. Kecil. Ya. Apa itu kira-kira? Itu ya komunitas juga dan bergerak di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Jadi ya belajar pendidikan, turun ke teman-teman buat ke anak-anak juga gitu. Ada hari-hari pendidikan dirayain kayak gitu-gitu sih. Gitu. Dan ada karena juga ada pemberdayaan ekonomi, juga ada juga yang kayak jualan-jualan wirausaha gitu, materi usaha kayak gitu. Tapi itu secara online di semester 1 semester 2. Karena dulu kita waktu awal-awal emang lagi zamannya COVID kan ya. Jadi Iya betul, online betul. Itu semester 1 semester 2 online COVID. Perbedaannya ada nggak sih yang online sama sekarang gitu? Ada ya Pasti, mungkin. wah beda banget sih. Betul. Harusnya ya beda banget. Nah yang Mario rasain gitu, perbedaannya apa? Ketemu orang harus masker, kita harus nebak-nebak itu teman kita bukan ya takut bener. salah orang. Itu siapa ya? Iya gitu. Itu sih terus ya harus awal-awal mungkin banyak gitu ya. New normalnya harus kita jaga jarak dan segala macam. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah balik lagi nih gitu, hampir balik lagi kayak dulu. Cuman mungkin masih ada protokol-protokol yang harus kita jalanin kayak pakai masker dan lain-lain. Terus kalau buat perbedaan waktu pas zaman SMA kan itu ketua iya, OSIS tuh. offline tuh, Iya, terus lang. kita bandinginnya mungkin sama ini kali ya, ketua yang tadi yang logika itu. Nah, itu perbedaannya apa tuh? Tingkatannya misalkan wah lebih sulit sih kalau misalkan yang SMA kah atau lebih sulit yang kuliah Iya. gitu. Dari segi komunikasi lebih sulit yang sekarang gitu, yang online karena kan
pasti banyak lah terjadi miskomunikasi gara-gara jaringan atau apa gitu, terus kegiatannya juga di Zoom dan harus ada faktor sinyal dan lain-lain, itu komunikasinya susah. Cuman di sisi lain juga ngebantu gitu, lebih efektif, nggak perlu datang nyatuin waktu ke sini gitu. Nah itu cuman tetap lebih sulit online karena dari segi komunikasi, dari segi persiapan, terus koordinasinya. Nah itu berpengaruh juga gitu, karena setiap kegiatan kan kuncinya komunikasi dan online ini mempengaruhi dari komunikasi tersebut gitu. Jadi lebih mendingan langsung gitu, offline ketemu teman-teman lebih semangat gitu, kayak gini gitu, nih ya. gitu ngobrol. Kalau dulu berarti cuman via chat kali ya? Iya, sama via Zoom, via atau Iya, Google benar. Meet gitu. Kalau sekarang lebih seru lah ya. Iya. Terus nih buat Himatika nih ke depannya kira-kira Mario mau bikin planning apa sih? Misalkan kayak bikin aku tuh mau bikin Himatika ke depannya jaya gimana gitu ke depannya? Iya. Satu sih target Himatika mau meningkatkan mahasiswa gitu. Jadi mungkin nanti di kepengurusan selanjutnya bakalan ada program kerja yang ngejual nama Himatika itu sendiri gitu. Kita ngepromosiin nama Himatika, mungkin rencananya kita mau keliling-keliling sekolah nih, ngasih tahu kalau program studi matematika tuh ada loh di Bogor gitu. Ada tepatnya di Universitas Pakuan kayak gitu, biar meningkatnya mahasiswa daya minat siswa-siswa ke sini gitu, ke program studi matematika gitu. Dan pengen ngasih tahu aja bahkan ke universitas gitu, ke lingkungan, ke masyarakat ya, terutamanya masyarakat FMIPA gitu. Himatika juga ada gitu loh, Himatika juga masih ada. Itu sih pengennya kayak gitu. Keren banget tuh. Apalagi nih Kak? Mungkin kalau buat pertanyaan tuh aku tuh masih banyak ya, mau nanya apa lagi gitu. Nah terus kalau misalkan buat Kak Mario gitu, kira-kira gitu, buat kedepannya juga gitu. Nah kalau misalkan nih dalam satu organisasi anggota-anggota kamu tuh kayak belum sesuai sama apa yang kamu harapkan gitu. Kayak kan pasti ada aja ya yang miskom kayak gitu. Nah kira-kira buat Kak Mario gitu mau diapain sih mereka, kayak diskusiin kah apa kayak gimana gitu, kan pasti ada aja ya yang miskom kayak gitu. Ya kita harus pakai cara yang paling bijaksana gitu, bisa sesuai Pancasila keempat, harus musyawarah. Jadi kita harus diskusiin sama-sama gitu, diskusiin dulu melalui pendekatan ke teman-teman juga gitu, pendekatan ke teman-teman atau pendekatan orang yang bersangkutan gitu. Coba diobrolin, didiskusikan gimana, apa permasalahannya, apa kendalanya. Kalau misalkan masih kurang juga kita diskusiin sama-sama sehingga sampai dapat solusi gitu, satu solusi yang menyelesaikan itu gitu sih. Oke, kayak gitu. Dan yang penting komunikasi lah gitu, jadi jangan sampai masalah itu putus selesai. Iya betul. Tapi sejauh ini aman-aman aja kan ya, nggak ada apa-apa gitu. Ya semoga ini awal yang baik gitu. Iya, tahun baru diawali. Tahun baru juga ya. Iya, tahun baru, ketua baru, diundang di podcast ini nih, Mipos. Aduh, keren banget. Baru juga nih Mipos juga, baru episode 4 lagi. Nah nanti buat kedepannya semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di sini. Iya, mau banget lah diundang lagi di sini lah gitu. Kurang banget ini ngobrol-ngobrolnya nih. Ya, yang aku tahu nih dari zaman dulu apa tuh? Kita waktu awal-awal inaugurasi tuh kan Mario yang bikin jargon-jargon gitu. Nah buat Mipors, karena Mipors baru, kira-kira menurut Mario ada nggak sih jargon gitu buat Mipors gitu? Soalnya belum ada nih. Aduh, ditembak begini guys. Kan dulu juga inaugurasi Mario gitu, selalu dibikin gitu. Dulu kita ini ya pernah menjadi kader bersama gitu. Kita rekan kader bersama gitu dulu. Oke. Jadi nih Mipots ini belum ada jargonnya nih, belum ada yel-yelnya. Belum. Aduh, dari Mario juga belum ada. Wah, kalau ngasal aja. Oke, ini ya satu-satu. Boleh. MIPA Podcast, yes. MIPA Podcast ya. Kenapa yes? Biar SS aja gitu. MIPA Podcast, yes. Gitu. Oke, boleh tuh. Kita bareng-bareng gimana jadinya? MIPA Podcast, yes gitu. Tapi nanti semoga ada yang lebih keren lagi ya. Oke, yang ini dulu aja. Ini sementara buat hari ini. Ayo bareng-bareng. Coba Lintang coba yang MIPA Podcast, kita yes gitu, bareng-bareng. Yes. Gitu. Ya. Oke, MIPA Podcast. Yes. Oke. Bagus. Kayak
sejauh ini makasih banyak gitu buat Mario yang udah menyempatkan waktunya buat datang di MIPA Podcast, Ya. udah bercerita Ya. pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa juga tadi. Makasih udah- banyak juga. Buat kedepannya kayak gimana juga tadi udah sharing-sharing gitu. Makasih banget udah menyempatin waktunya buat datang ke sini. Terima kasih banyak pokoknya buat Kak Mario. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Makasih juga udah dibikinin yel-yel tadi gitu. Keren. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat stay tune di YouTube BMF MIPA. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Terus juga jangan lupa buat follow sosial media kita. Kita kan punya TikTok sama Instagram. YouTube juga ada. Nah, buat TikTok itu namanya kalau buat TikTok itu kan @BMFMIPA 2022. Nah, kalau misalkan buat Instagram itu namanya @BMFMIPA_unpak. Jangan lupa ya buat follow-follow, terus stay tune di sana. Nanti bakal ada kayak reels juga dari kalian juga, nanti mungkin boleh komen tuh di bawah. Oke? Jangan lupa pokoknya. Mungkin kita bakal cuma sampai sini aja ya teman-teman. Oke, Kak Mario, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Lintas. Oke. Ya, semoga bisa ngobrol lagi nanti ke depan. Iya. Dadah. Dadah.